Hai semuanya, di sini saya Jumiati Rahayu dengan NIM 5020266. Di sini saya akan menjelaskan proses pembelajaran berdasarkan standar proses kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum paradigma baru. Yang pertama yaitu standar proses adalah sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi lulus dapat mencapai dengan sempurna. Kemudian, prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, perhatikan dan motivasi. Prinsip pembelajaran. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peran yang penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian tidak mungkin terjadi belajar, karena perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari, maka peserta didik dapat mengarahkan dirinya pada tugas yang akan diberikan. Kedua, motivasi adalah tenaga menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seorang. Motivasi mempunyai keikatan yang erat dan minat. Peserta didik memiliki minat terhadap suatu bidang studi tertentu, cenderung tertarik perhatiannya, dengan demikian timbul motivasi untuk pembelajarannya. Yang kedua, keaktifan. Menurut pedagang psikolog, anak adalah makhluk yang aktif. Yang keenam, balikan dan penguatan. Balikan dan penguatan sangatlah penting untuk dilakukan terhadap peserta didik, karena ketika mereka melakukan suatu perbuatan yang berefek baik, maka mereka akan dengan sendirinya mengulangi lagi. Dan apabila mereka melakukan perbuatan yang berefek jelek, mereka akan dengan sendirinya meninggalkannya. Dan yang ketujuh, perbedaan individual. Peserta didik merupakan makhluk individual yang unik yang mempunyai ciri khas masing-masing, seperti berbeda minat, bakat, hobi, dan tingkah laku maupun sikap. Mereka berbeda pula dalam hal latar belakang keduanya, soal ekonomi, dan keadaan orang tuanya. Oleh sebab itu, guru harus memiliki dan memahami peserta didik secara individual agar dapat melayani pendidikan yang sesuai dengan perbedaannya, yaitu proses pembelajaran pada kurikulum 2013 diawali kegiatan mengamati oleh siswa dengan cara melihat, membaca, mendengar, dan menyimak tentang masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Setelah siswa mengamati, siswa dapat bertanya tentang apa yang dilihat, dibaca, didengar, disimak baik secara lisan maupun tulisan. Langkah selanjutnya, kegiatan menganalisis dengan cara mengumpulkan informasi, menghubungkan informasi yang dapat oleh siswa, dan menentukan kekaitan antara informasi yang satu dengan yang lain, atau mengolah informasi. Kegiatan akhir yang dilakukan oleh siswa adalah mengamati hasil pengamatan yang telah. Pembelajaran kurikulum 2013 dilanjutkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, berproduktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat berbangsa